udah ngeles ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, jamaah Masjid An-Nur yang semoga dirahmati Allah. Mari kita awali taklim ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, materi ini melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada bulan lalu, yaitu berkaitan dengan manajemen husnul khotimah, yang pada bulan lalu sampai kepada bahwa hidup kita ini dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dengan nanti Allah memanggil kita, aktivitas kita itu harus, apapun yang kita lakukan adalah ibtigha'a mardhatillah, itu harus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ridho Allah yang kita gapai, maka di dalam hadis Rasul bahwa faman radiya falahu ridho, faman sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah pun akan menurunkan ridhonya, menganugerahkan keridhoan kepada kita. Bentuk keridhaan Allah kepada kita bahwa kita akan menjadi orang yang mulia dan bahagia, dan hidupnya kita akan merasakan ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Tetapi faman sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah pun akan murka. Sebagai bentuk kemurkaan Allah yang paling ringan itu adalah kegalauan dalam hidup kita ini, keresahan dan tidak adanya ketenangan dalam hidup. Walaupun mungkin secara materi dia cukupi, secara kedudukan dia punya jabatan, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Nah, oleh sebab itu dalam hadis lain, faman lam yardha bi qada'i falam yasbir 'alal bala'i falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapan Allah atau tidak ridho dengan ujian-ujian yang meladanya, silahkan cari Tuhan selain aku. Jadi Allah mengusir kita, Allah sebagai murkanya itu adalah sudah tidak mengurus kita dalam pengertian lain. Kalau Allah sudah tidak mengurus kita, hidup kita itu akan terombang-ambing. Nah, oleh sebab itu, maka yang pertama, mari secara kerennya visi kita itu adalah ibtigha'a mardhatillah. Yang kedua, kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu bagaimana kita dalam hidup kita itu memahami misi kita hidup. Misi itu artinya bagaimana kita mengisi hidup kita ini
agar nanti kita sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah 51 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, menyembah kepadaku. Saya ambil kalimat di ujungnya, liya'budun, berasal dari kata abadah. Ini menjadi fi'il mudhari dengan tanda ya di depan, ya'budun. Kalau dalam gramatika bahasa Arab itu adalah maknanya hal wal mustaqbal. Begitu kita menyatakan sebagai seorang mukmin, maka ibadah itu melekat kepada diri kita, menjadi satu kewajiban, menjadi satu ketentuan yang mesti harus kita laksanakan. Dan bahkan karena maknanya liya'budun, ya-nya itu adalah sebagai fi'il mudhari, maka ibadah itu full selama 24 jam ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi paradigma beribadah kita ini seringkali kurang pas. Jadi kalau yang namanya ibadah itu kan ketika sholat, ketika saum, ketika berzikir, itu iya namanya ibadah mahdhah. Tapi apakah ketika kita melaksanakan aktivitas sehari-hari itu bukan ibadah? Nah, gitu ya. Kalau kita hanya beribadahnya itu adalah ketika kita sholat dan lain sebagainya, itu sedikit sekali ibadah kita itu. Karena dalam hidup kita ini ternyata lebih banyak yang bersifat ibadah ghairu mahdhah, ibadah secara umum. Ketika Bapak bekerja, ketika Bapak istirahat tidur, ketika kita menolong orang, itu juga ibadah. Ketika menuntut ilmu seperti ini, itu ibadahnya namanya ibadah am. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, ibadah kita ini full. Jangan salah paham. Yang kedua, kalimat liya'budun, huruf lam di sini maknanya adalah al-aqibah. Jadi kalau kita beribadah ini mesti ada dampak dan ada akibatnya, baik secara lahir maupun batin yang kita rasakan. Makanya nanti perbedaan antara azzaul atau nikmat yang kita rasakan ketika kita beribadah itu tergantung kepada bagaimana keyakinan kita, bagaimana pemahaman kita, bagaimana apakah dihayati atau tidak. Inilah tiga hal yang membedakan di antara kita ini di dalam merasakan nikmatnya dalam beribadah. Itulah dua hal pokok yang nanti akan kita kupas. Itu artinya merubah paradigma dalam beribadah ini menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama, kalau ibadah itu hanya sifatnya, sekali lagi, ibadah mahdhah saja, ya, waktu ibadah kita ini sedikit sekali. Barangkali malah masuk surganya susah, pakai sim besar susah. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdhah, sholat dan yang lain, kan itu sedikit. Lalu terus bagaimana? Ada sebuah peristiwa yang ya, ada kisah tiga orang yang ekstrim ketika hadir ke kediaman Rasulullah, dan ketika orang ini bertanya, namun pada saat itu Rasulullah SAW tidak berada di tempat, dan ketemulah dengan istri beliau yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasul itu
dalam menjalani ibadah begini dan begitu, dijelaskan secara detail. Mereka berpikir bahwa Nabi itu dalam manusia yang bersih dari dosa dan salah, serta ibadahnya sungguh sangat banyak, gitu, dan luar biasa. Salah satunya Ibnu Umar itu kan ketika melihat Rasul melaksanakan ibadah itu ingin persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Dia pikir Rasul itu ibadahnya dalam artian ibadah mahdoh tadi full. Nah, maka inilah yang dimaksud agak berbeda persepsinya ya, paradigmanya berbeda. Orang pertama dia bilang, kalau begitu saya akan sholat malam terus menerus sepanjang malam tanpa tidur, karena tidur itu ganggu ibadah. Itu persepsi pertama. Persepsi orang yang kedua, saya akan puasa terus menerus sepanjang hari tanpa berbuka, karena makan itu juga ganggu ibadah, gitu. Orang yang ketiga, saya akan membujang, tidak mau nikah seterusnya, karena mengurus keluarga juga ganggu ibadah, gitu. Inilah persepsi-persepsi yang harus diluruskan. Mungkin hari ini pun kita masih ada orang yang ini di zaman Rasul tuh, masih ada yang persepsinya salah dalam konteks pemahaman ibadah. Seperti tadi, yaitu ibadah itu kan hanya sholat, ibadah itu hanya saum, gitu ya. Pikirannya kalau sholat malam terus itu orang hebat, padahal berlebihan dalam ibadah itu juga nggak boleh. Misalnya kalau ada orang semalaman sholat terus, malah dosa dia. Kenapa? Ada hak mata, ada hak badan, ada hak kita untuk istirahat. Itu orang nggak seimbang. Makanya kata Rasul, begitu datang, ada apa ini? Kata istrindanya, wahai Rasulullah, tiga orang ini bertanya kepadaku tentang bagaimana ibadahmu. Saya sudah jelaskan, tetapi kok malah persepsinya berbeda. Kata Rasul, saya sudah tahu apa yang kalian diskusikan. Ingat, saya adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Saya senantiasa orang berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di antara kalian. Tapi ingat, saya juga tidur. Sepanjang malam saya itu juga buat sholat semua, saya juga tidur. Karena tidur saya ini juga ibadah, bukan hanya sholatnya. Tidurnya itu pun saya beribadah. Pada orang yang kedua, saya juga gak saum terus menerus, karena itu larang, kecuali bulan Ramadan. Kenapa? Kalau saum terus menerus full, kalau bahasa orang kampung ngedur, apa namanya, Wisol itu nyambung terus, itu dosa. Kenapa? Dia nggak adil dengan badannya yang butuh nutrisi. Maka saya pun makan, karena apa? Ketika makan pun saya sedang beribadah. Dan orang ketiga, saya juga sama seperti kalian, saya juga berkeluarga. Sebab ngurusi keluarga pun itu ibadah, gitu. Bukan hanya sholat saja. Inilah Bapak dan Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sebetulnya hadis ini panjang, tetapi saya ambil kesimpulannya saja. Nomor hadisnya 5063. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Sekali lagi, ibadah kita itu full 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Makanya Rasul juga mengatakan, tidur itu juga ibadah. Nah, cuman bagaimana Bapak dan Ibu agar aktivitas kita itu bernilai ibadah, itu yang penting. Seringkali kita lupa, akhirnya Pak, aktivitas kita sehari-hari itu sia-sia. Bukan dosa, tapi gak bernilai. Kalau kita sholat tadi jelaskan, mulai dinilai kapan Pak? Waktu kita sholat, ketika niat
mulai takbiratul ihram di dalamnya niat. Walaupun takbir tadi kalau nggak niat juga nggak bernilai Pak, karena dalam hadis apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa kullu imri'in ma nawa, dan orang akan mendapatkan sesuatu dari niatnya itu. Mulai start kita dinilai ketika niat tadi. Lah terus kalau kita ibadah ghairul mahdhur, misalnya Bapak ketika mau bekerja atau mau tidur, mulai dinilainya kapan Pak? Apa juga begini, saya niat mau tidur gitu. Atau Bapak ketika bekerja pernah nggak begitu di depan pintu, saya niat mau bekerja. Kalau ada yang begitu mungkin orang juga tetangga itu orang mulai kapan ya? Jadi tidak begitu. Kalau sudah ibadahnya ghairul mahdhur, Rasul bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara, setiap perbuatan, setiap aktivitas kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka terputus. Yang dimaksud terputus di sini maksudnya adalah kata Ibnu Abbas, tidak bernilai, tidak disebut sebagai ibadah. Maksudnya nggak berpahala. Dia hanya aktivitas biasa saja, hanya perbuatan, bukan amal. Apa Pak? Bedanya perbuatan sama amal apa? Itu menjadi kata majemuk di kita kan? Ada amal perbuatan. Apa bedanya antara amal dan perbuatan? Ya. Amal adalah perbuatan yang bernilai, diawali dengan niat, minimal bismillah kalau kita ya. Seperti Bapak waktu pergi ke sini baca bismillah enggak? Ngacung dalam hati ya, yang enggak baca bismillah dalam hati aja ya. Banyak orang Pak ketika keluar dari rumah udah jalan saja. Ingat, ketika kita jalan saja dia sedang gerak jalan kaki. Tapi begitu kita keluar dari rumah, syukur-syukur baca doa. Apa doanya ketika keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Begitu saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, langkah dia itu, orang itu bukan sekedar berjalan kaki, tapi dia sedang beribadah kepada Allah. Seandainya terjadi sesuatu, wa huwa syahid. Ada sunnahnya lagi tuh. Begitu masuk sini, apa doanya Pak ketika masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Saya pernah mengadakan satu pelatihan anak-anak SD gitu ya, ada 55 anak masuk latihannya di masjid acaranya. Terus saya tanya, anak-anak coba yang tidak baca doa ketika masuk masjid berdiri, keluar lagi, ulangi baca. Yang baca doa tadi tetap duduk. Yang duduk berapa anak Pak? Cuman 3 anak yang tetap duduk. Yang 52 keluar. Kalau ini saya berlakukan mungkin berapa orang yang duduk di sini ya? Itu seringkali lupa tuh. Padahal ketika Bapak Ibu tadi nak masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang dimaksud oleh hadis ketika kita duduk di masjid, apalagi antara sholat dengan sholat yang itu dinilai ibadah, itu bagi orang-orang yang ketika masuknya itu membaca doa. Lalu gimana Pak kalau kelupaan tadi nggak bawa doa? Makanya nanti ada hadis yang berlaku kan, itu bisa berlaku secara umum, walaupun memang hadis itu turun berkaitan dengan orang yang makan. Misalnya Bapak Ibu mau makan tapi nggak baca doa, begitu pertengahan baru ingat, ya Allah saya nggak baca doa. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu. Itu juga bisa digunakan kata-kata. Jadi yang tadi nggak baca doa ketika masuk masjid, ngacung dalam hati ya, ulangi baca doa ketika masuk masjid. Kenapa? Ketika kita baca doa waktu masuk masjid, selama Bapak Ibu duduk di sini, dinilai sedang ibadah sama dengan sholat. Gimana tuh? Banyak orang yang hidupnya itu sekali lagi tidak bernilai, kosong. Bernilainya waktu sholat, nunggu sholat kan lama Pak. Padahal kita bisa
Coba ketika kita makan, doanya apa Pak ketika makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Caranya kan bismillahnya belakangannya baru bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bapak munyah, ketika Bapak makan, dia pun sedang ibadah. Tidak sekedar menyehatkan badan, tidak sekedar kenyang, tapi dia sedang beribadah. Terlebih maaf Pak, ketika Bapak tidur, berapa jam Pak tidurnya? 12. Ya macam-macam ya, ada yang 12, blok langsung. Pokoknya kayak orang mati itu ya. Tapi kalau yang maaf usianya sudah 60-70 ke sana itu tidur paling lama itu hanya 3-4 jam menurut penelitian. Itu pun udah cukup sebetulnya ya, 3-4 jam. Ya kalau orang misalnya orang udah sepuh tidurnya cepat, bangun jam 1, susah tidur lagi itu ibu udah. Itu bukan penyakit, karena memang begitu. Itu memang sudah psikologisnya begitu, dan itu enggak mengurangi ritme atau kualitas tidur, biasa saja. Asal nutrisinya dipenuhi. Nah, maksudnya apa Bu? Ketika ibu itu bangun malam susah tidur, maksudnya apa? Disuruh beribadah, jangan ngelamun. Kalau bangun tidur malam ngelamun, nah itu yang sering kali banyak masalah gitu ya. Itu Bu, bayangkan ketika kita mau tidur, apalagi diawali dengan wudu, baca doa mu'amidat ya. Mu'amidat itu kan qul huwallahu ahad sampai qul a'udzu binnas, ditiupkan di tangan kita, terus diusap yang mampu, terus baca doa tidur. Begitu dia sedang beribadah, sama seperti dia sedang sholat. Gimana kan? Tapi kalau ibu sudah tidurnya ngomel-ngomel, nggak baca doa, itu maaf, bukan istirahat, lelah. Ada yang orang tidurnya di kasur, awalnya begitu bangun di bawah, dikejar-kejar orang gila. Itu capek bangun tidur, sudah bangun tidur capek, nggak istirahat, nggak berpahala lagi. Coba kalau ibu tidurnya berdoa, setan nggak mau deket tuh, apalagi kalau dibentengin, dibentenginya dengan baca mu'amidat tadi. Ada orang yang berniat jahat Pak, nggak bisa, mental itu. Gimana? Nah, ini penting, makanya perlu kami ingatkan. Mari agar selama 24 jam pun kita beribadah. Kalau ibadah mahdoh jangan lupa niatnya. Ya. Yang kedua, ketika ibadah ghairu mahdoh, mau bekerja, mau ke pasar. Contoh nih, ketika ibu mau ke pasar, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sepanjang perjalanan dia sedang beribadah. Karena dia sedang beribadah, ke pasar pun santun, baik, nggak berbuat zalim. Karena ibu sana yang jauh itu sering berbuat zalim. Ada duku, enak betul itu duku. Bang nyicipi ya, nyicipi. Setengah kilo dia nyicipi. Udah gitu dia bilang, asem bang, gak jadi beli ya. Udah nyicipi setengah kilo. Dosa gak itu orang? Dosa. Maksud abang itu nyicipi ya sedikit aja lah. Setelah itu beli, jangan lupa. Gitu. Karena apa? Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim seperti tadi hadisnya, itu Al-Quran. Baknya namanya mulabasah, menyertakan yang kita sebut. Ketika Bapak berangkat kerja nih, Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya Bapak, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita diawasi oleh Allah, kita didampingi oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah. Maka dia tidak mau melakukan kecurangan. Kenapa? Allah berada di sisinya. Anggota DPR itu begitu masuk ruangan DPR, Bismillahirrahmanirrahim, gak mau korupsi dia. Cuman saya nggak tahu apa dia masuk gedung itu Bismillah apa. Kalau masuk Bismillah saya kira nggak pada korupsi itu orang. Karena dia apa? Diawasi oleh Allah. Ya seandainya baca Bismillah jangan-jangan nggak paham. Gitu ya. Itulah Bapak dan Ibu, mari agar apapun yang kita lakukan bernilai ibadah, jangan lupa biasakan. Karena memang nanti ada doa-doa khusus kan?
ketika masuk kamar mandi, apa doanya? Ada doa. Keluar kamar mandi, ada doa. Bahkan ketika Bapak ngaca pun ada doanya. Doa. Minimal kalau nggak hafal doa-doa itu, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita mengucapkan itu, apapun yang kita lakukan menjadi bernilai. Dan yang kedua, yang namanya al-akibah. Jadi ketika Bapak Ibu bernilai ibadah, maka dampaknya itu luar biasa. Apa dampaknya? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah Ta'ala yaqul ya bena Adam tafarraq li'ibadati amla'a sadraka ghina wa asudda faqraka wa illa taf'al mal'atu yadaka syuklan walam asudda faqraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini ada yang menyebutnya sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya sebetulnya apa? Muatannya itu isinya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasul. Kalau Al-Quran itu kan redaksinya dari Allah, isinya dari Allah. Tapi kalau hadisun nabawi hanya esensinya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasul, muatannya juga dari Rasul. Tapi kalau hadis qudsi itu seperti itu. Jadi makanya innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah dengan sepenuhnya kepadaku. Beribadah sepenuhnya itu maksudnya gitu Pak. Kalau kita melakukan sesuatu, langsung ditautkan kepada Allah dengan niatnya ketika kita ibadah makhluk, dan dengan baca basmalahnya minimalnya, berdoa ketika berkaitan dengan ibadah ghairul makhluk. Niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan. Apa Pak maksudnya? Dipenuhi dadanya itu tenang. Karena banyak orang Pak beribadah gak ngaruh. Bisa jadi karena tidak diawali dengan sepenuhnya tadi, gak sungguh-sungguh. Saya kan pernah cerita, kawan saya ngeluh, Mas, saya hari ini ruwet hidupnya akhir-akhir ini. Emang kenapa? Banyak masalah. Udah kamu sholat. Dia bilang, sholat apa ya Mas? Menurutmu hari ini sholat apa? Sholat zuhur, belum waktunya. Ini waktu apa? Ya duha ya Mas. Udah kamu sholat duha. Saya tungguin itu orang sholat duha sampai nangis. Nangis Pak. Gitu-gitu apa? Nangisnya sampai buku betul, sampai apa? Ya keluar air matanya dan sebagainya. Ketika sujud juga begitu. Begitu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, dia berzikir, saya tungguin begitu selesai. Gimana rasanya setelah sholat? Kok tambah ruwet ya Mas Bos? Tambah ruwet. Dan terus kaki bukanya tadi kamu nangis waktu sholat begitu hebat, luar biasa. Berarti kamu begitu luar biasa. Saya aja kalau sholat nangis susah, kamu hebat. Iya Mas, waktu sholat saya ingat masalah saya. Jadi jangan GR dulu Pak, karena ternyata banyak orang yang ketika sholat berdoa nangis itu bukan karena ingat Allah, tapi ingat siapa? Ingat masalahnya. Jadi seringkali kita beribadah itu gak ngaruh. Harusnya ketika kita selesai sholat ada ketenangan, ada ketentraman. Memang masalahnya udah selesai belum Pak? Belum. Tapi Allah memberikan itminan, ketenangan dalam jiwanya. Bahkan nanti lebih jauh, Allah dengan sendirinya akan menyelesaikan masalah kita. Sebetulnya yang menyelesaikan masalah kita siapa Bu? Bukan diri kita. Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa masya Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi tugas manusia itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi berikhtiar yang pertama. Yang kedua apa? Berdoa. Sudah. Ketika kita beribadah dengan baik, di dalamnya ada doa. Ketika kita berikhtiar, Allah berjanji. Apa janjinya?
ketika beribadah dengan sepenuh hati, maka aku akan memenuhi hatimu yang ada di dalam dadamu dengan kekayaan. Pak, kalau kita kaya hati itu hidupnya tenang, mau ngapa-ngapain juga jelas, pikirannya jernih, gak pernah galau. Hari ini kan anak-anak kita galau ya lau, hidupnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu, yang kedua apa? Dan aku penuhi kebutuhanmu. Nah, batinnya dipenuhi, lahirnya dipenuhi, itu janji Allah. Asal ibadah kita benar, insya Allah akan memberikan. Bukan begini Pak, yang dimaksud dipenuhi itu kita begitu sholat langsung turun emas karung, bukan begitu. Ikhtiar yang kita lakukan diberi kemudahan. Kalau ada masalah, Allah memberi jalan keluar. Jadi usaha kita gampang gitu. Nah, oleh sebab itu, maka aku akan penuhi kebutuhanmu. Jika tidak, kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk tapi gak ada hasilnya. Lelah, riwah, yang ada bingung dalam hidup ini. Dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad tadi. Jadi Bapak dan Saudara, dampak kalau kita ibadahnya benar, maka begitu luar biasa. Tetapi memang kita juga harus memahami dulu apa sih pengertian ibadah, sehingga ibadah kita itu berdampak. Ibadah itu kan berasal dari kata abada ya'budu ibadatan. Maksudnya ayat ta'ah. Yang namanya ibadah itu ketaatan. Ada keterikatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah manggil, ambil air wudu, sholat. Padahal nggak lagi ngapa-ngapain tuh. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ada. Ingat tuh, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, tapi padahal kita lagi nggak ngapa-ngapain, mencuekin. Ingat, ketika kita punya masalah, Allah juga akan nyuekin tuh. Ingat tuh. Janji Allah apa? Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Apa ayatnya itu? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ujung ayatnya apa Pak? Wa ulaika humul muflihun. Kalau kita ingin menjadi orang hidupnya yang beruntung, ketika dipanggil oleh Allah, sami'na wa ata'na. Begitu cepat memenuhi panggilan Allah, begitu kita punya masalah, Allah cepat nolong kita. Kalau kita membiasakan lalai dengan panggilan Allah, makanya banyak sering orang apa Pak? Putus asa. Karena apa? Masalahnya begitu ruwet, tapi Allah nggak menyelesaikan. Sampai ngomong ruwet gitu. Presiden kita kan ngomong begitu. Itu jangan-jangan karena apa? Ketika dipanggil oleh Allah, dia nyuekin. Makanya apa? Di situ ada kalimat sami'na wa ata'na. Taati itu. Taat itu lebih kepada menjalankan perintahnya. Ujungnya menarik. Wa ulaika humul muflihun. Kita akan menjadi orang beruntung. Insyaallah. Enggak pernah putus asa. Karena apa? Punya keyakinan Allah akan menyelesaikan. Yang kedua, maknanya al-khudu. Khudu itu maksudnya tunduk. Kalau khudu itu lebih kepada al-awamirihi, menjauhkan larangan. Jadi ketika Allah melarang, jauhi. Jangan dikit doang kok, dikit. Jangan. Ketika Allah sudah melarang, pasti ada terdapat apa? Sesuatu yang membahayakan. Kalau Allah memerintahkan, mesti ada manfaatnya. Dan bahkan besar manfaatnya. Makanya dalam bahasa Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana upaya kita untuk semaksimal mungkin menjalankan yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Cuma catatannya, ketika yang berkaitan dilarang itu full, harus betul-betul kita laksanakan. Kalau itulah betapa maha murahnya Allah. Kalau menyangkut perintah sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan nggak ada sesuai kemampuan, harus betul-betul
bagaimana kita menjalankan perintah tapi menjauhi larangan. Tapi ada orang amar ma'ruf nyambi munkar. Sholatnya rajin tapi nyakitin orang rajin. Sholatnya rajin, korupsinya rajin. Itu namanya STMJ. Sholat terus tapi maksiat jalan. Orang yang begini ini Allah akan murka terhadap orang itu. Yang ketiga, adulu itu maksudnya hina. Kita di hadapan Allah hina, Pak. Sebagai bentuk kehinaan kita di hadapan Allah, kita abadikan dengan sujud. Makanya sujud itu kan maaf, yang kita hormati, yang kita hargai. Ya kalau sama orang katanya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi begitu berhadapan dengan Allah yang katakan ini hebat, ditaruh di bawah. Maaf, bahkan lebih rendah dibanding tempat keluar kotoran kita. Apa maknanya? Di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya. Kita ini hamba. Makanya ad-dullu, kita merasa hina, jangan sombong di hadapan Allah. Karena nanti ada orang yang disebutnya sombong. Makanya di dalam Al-Quran misalnya surah berapa tuh? Surah Al-Ghafir ya, surah 40 ayatnya yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan mohonlah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Tapi di situ ada kalimat lam yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ada orang yang sombong. Siapa orang sombong? Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau apa? Kalau ada orang yang nggak mau berdoa kepada Allah, itu orang sombong. Dikiranya kita itu bisa meninggalkan Allah. Apa? Bisa nggak sedetik pun kita meninggalkan Allah? Atau bisakah kita apa? Ya katakan sedetik pun kita nggak bisa meninggalkan Allah. Contoh, kalau seandainya Allah tidak memberi nafas kita sedetik aja, misalnya jantung kita nggak bergerak, apa yang terjadi, Pak? Geledak. Jangan meninggal dulu, geledak dulu. Misalnya ada orang gitu, jantungnya nggak terus berhenti, geledak. Itu artinya setiap saat kita butuh Allah. Karena maaf, yang menggerakkan organ tubuh kita ini siapa, Pak? Padahal Bapak sedang tidur tuh, jantungnya terus berdetak kan? Coba kalau Allah menghentikan itu jantungnya, innalillah. Jadi tidak sesaat pun kita nggak bisa lepas dari Allah. Oleh sebab itu maka dulu yang keempat, arti ibadah itu at-tanasuk. Tanasuk itu hanya berkurban. Ini kita juga berkurban juga ya. Orang yang biasanya tidurnya nyenyak, enak, harus bangun dulu, itu kan kurban namanya. Tapi bukan korban ya Pak. Beda. Nah Bapak termasuk duduk di sini korban atau kurban? Ya. Kalau korban macam-macam tuh, karena setan, karena hawa nafsu, nggak enak sama pengurus masjid hadir, itu korban tuh. Ada juga yang saya kepengen ke masjid karena kepengen ketemu si Anu, itu korban tuh. Tapi kalau saya ke masjid, tanggung jawab bahwa saya memang harus ke masjid, orang muslim harus ke masjid, saya memenuhi panggilan Allah, itu namanya dia berkorban. Kalau berkorban Pak, itu memang mengorbankan sedikit apa yang Allah karuniakan, tapi nanti berakhir dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Tapi kalau korban, kan ada korban kebakaran, korban apalagi, berakhir dengan penderitaan. Jadi orang-orang yang suka korban jadi korbannya hawa nafsu dan korbannya setan itu mati, hidupnya menderita. Ibadah tapi menderita. Karena apa? Yang menyuruh saya melakukan itu bukan Allah. Yang menyuruh saya melakukan itu bukan nurani saya. Oleh sebab itu maka mari kita senantiasa at-tanasuk. Makanya nanti dalam Al-Quran itu misalnya surah 6 ayat yang ke berapa itu? 161 atau 62 yang bunyinya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, di situ ada kalimat tanasuk, itu maksudnya pengorbanan. Sering diartikan ibadah, tapi maknanya sebenarnya pengorbanan. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Karena
lillah, karena Allah. Orang yang begitu itu yang pasrah dan tunduk patuh, indah hidupnya itu. Akan adanya kemuliaan, gitu ya. Kalau soal materi dunia, Allah sudah mencukupi. Yang penting buat kita itu tunduk gak kepada Allah. Nah sekarang secara pengertian ibadah secara bahasa istilah, yang tadi bahasa ya, sekarang secara istilah. Al-ibadatu hiya taqarrubu ila Allah bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi asy-syari' wa hiya 'amah wa khassah. Bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mentaati segala perintah dan menjauhi larangan. Itu prinsipnya. Dua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ini penting. Makanya nanti dalam kaidah fikih itu al-aslu fil ibadah haramun. Aslinya ibadah itu terlarang. Illa ma'alat dalil, kecuali ada dalil. Makanya kalau sudah yang menyangkut ibadah, ada dalilnya enggak? Jangan dibalik. Tetapi al-aslu fil muamalah haramun. Illa apa? Al-aslu fil muamalah mubahun. Aslinya muamalah itu boleh semuanya. Illa ma'al tahrim, kecuali yang dilarang. Kalau soal dunia itu, mengapa kita boleh makan daging ayam, tapi giliran makan daging babi nggak boleh? Kenapa Pak? Ada larangan. Jadi kalau dunia ada larangannya enggak, tapi kalau ibadah ada perintahnya enggak. Jangan dibalik. Kalau soal ibadah makhluk kan nggak ada larangannya Pak. Bukan itu. Tetapi ada perintahnya apa enggak. Nah, ibadah itu ada yang am, ada yang khas tadi. Ibadah itu ada yang umum, ada yang khusus. Makanya tadi berarti selama 24 jam kita ibadah. Sholat ibadah. Begitu Bapak Ibu jalan ke rumah, habis dari masjid sedang ibadah. Begitu Ibu nyampe rumah, menyediakan sesuatu untuk suaminya. Bayangkan Bu, ibadah sosial itu, ibadah ghairu mahdhah itu nilainya ternyata lebih tinggi dibanding dengan ibadah mahdhah. Contoh, ketika Bapak sholat, pahalanya berapa Pak? 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. 10 tuh. Kalau 27 karena kita sosial. Karena apa? Berjamaah, baca Quran 10, zikir 10. Tapi kalau Bapak itu menolong orang, berjalan melakukan aktivitas ibadah ghairu mahdhah, berapa? Dalam bahasa Al-Quran, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang melakukan ibadah ghairu mahdhah tadi, menolong orang, berinfak, menanam satu bulir seolah-olah tumbuh 7, yang sirap 7 itu tumbuh 100, berarti berapa? 700. Belum berhenti ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Maknanya tak terhingga. Makanya maaf Pak, kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdhah, sholat dan sebagainya, itu masuk surganya syusyah pakai sin besar. Tapi harus ibadah sosial, nolong orang, gitu ya. Nabi Musa kan pernah ngadu kepada Allah, wahai Allah, saya sudah mengabdi kepadamu, saya sudah baca kitabmu, saya sudah bersolat, saya sudah dzikir. Mana ibadah saya yang paling engkau cintai, yang membuat engkau jatuh cinta kepadaku dan nilainya menjadi besar? Wahai Musa, solat untukmu, dzikir untuk dirimu, saum untukmu, baca Quran untukmu. Tapi tahukah di pojokan sana ada orang yang perlu dibantu? Kalau kalian bantu 1 rupiah saja, akan saya ganti 700 bahkan lebih dari itu. Dan saya berada di sana, kata Allah. Dan saya disertai oleh 70.000 malaikat. Oh, gimana? Ketika menolong orang Pak, itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Gimana? Hartanya akan dilipat gandakan. Lalu sebab itu Bapak Ibu, amal sosial ini luar biasa, yang memang lebih banyak ternyata dalam kehidupan kita itu. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita
Jangan membeda-bedakan. Memang betul kalau sudah menyangkut ibadah makhluk itu karena apa? Waktunya, tempatnya, bahkan jamnya, jumlahnya udah ditepati. Maka ketika itu panggil, kalau lagi ibadah umum, kalahkan yang umum, segera yang khusus. Apa itu? Kita lagi sibuk bekerja tuh, Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ada yang khusus tuh. Dahulukan yang khusus. Setelah itu, maka dalam Al-Quran apa bunyinya, Bu? Di dalam surah Al-Jumu'ah ya, fantashiru fil ardh. Begitu kita selesai berzikir kepada Allah, maka segeralah kalian bertebaran di muka bumi ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka menurut Sayyid Qutb, kuncinya ternyata mengapa ada orang yang ibadahnya sama, gurunya sama, apalagi mungkin di saf yang sama, tapi rasa azaunya itu berbeda. Kenapa? Kata beliau ada 3 hal. Yang pertama al-yakin, mungkin keyakinannya yang berbeda. Bukan keyakinan dalam soal akidah maksudnya ya. Keyakinan di sini contoh. Kita yakini bahwa kalau kita dipanggil oleh Allah segera, maka Allah akan memberikan kebaikan. Sholat itu wajib, yang mesti harus kita lakukan. Tapi betul bahwa itu wajib. Tapi ingat, itu sebagai kebutuhan juga, bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau kita hanya meyakini itu sebagai kewajiban, maaf kita lelah, ibadahnya lelah, karena memenuhi kewajiban saja. Jangan, yang harus kita yakini itu sekaligus sebagai kebutuhan kita. Yang kedua, ibadah juga al-faham, harus kita pahami. Minimal ketika kita sholat tahu artinya, sehingga apa? Ada sebuah kenikmatan dalam kita melaksanakan sholat. Jangan sampai kita sholat nyusun strategi, Pak. Paling enak kan? Kalau sholat nyusun strategi, Allahu Akbar, mulai itu. Hari ini kok agak mendung ya, enaknya masak apa yang hangat-hangat. Beli ini, beli itu. Begitu takbir, Allahu Akbar, ya rokaat berapa ya? Keder. Saya kemarin ada jamaah saya yang tumben nggak pernah ke masjid. Biasanya jarang kan? Kalau ke masjid jarang. Terus sekarang rajin. Terus saya tanya, Bapak kenapa Pak sekarang rajin? Iya kalau sholat sendiri saya lupa dulu. Nggak rampung-rampung. Udah 2 rokaat. Rokaat keberapa ya? Ulang lagi kata dia. Tapi kalau saya berjamaah nggak pernah salah. Karena siapa? Ngikuti imam. Gitu. Dia rajinnya karena apa? Kalau di rumah itu diulang-ulang terus, Pak. Bahkan nggak cukup 2-3 kali, lupa melulu. Dia nggak paham kan? Padahal kalau lupa itu nggak perlu ulangi kan sebetulnya. Harus diyakinkan saja, nah begitu. Oleh sebab itu harus kita pahami. Yang berikutnya, al-hal. Kalau sholat itu harus dihayati, Pak. So, kalau kita sholat nggak dihayati, itu tadi. Saya punya kawan juga begitu. Kalau sholat itu mesti belakangan terus. Saya tanya usut punya usut. Habis kalau berjamaah agak lama, saya kan sibuk begitu. Benar, kalau sholat Allah Akbar, Allah luar biasa kilat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dikir boro-boro. Pergi lagi. Kamu kok cepet amat sih sholat? Ya gimana lah Pak, udah hafal tuh. Bukan udah hafal kilat ya. Padahal sholat itu harus dihayati, harus dinikmati kan. Betapa kita sedang rindu dengan Allah. Maaf, kalau bapak ibu sedang rindu dengan kekasih, kalau lagi ngobrol, kan kayak nyanyian itu ya. Kemesraan ini tidak segera ingin berlalu kan. Begitu kita sedang dengan Allah, dialog dengan Allah, harusnya nikmat gitu ya. Jangan sampai nanti imam baca, kan banyak juga yang besok ini sebentar lagi Ramadannya. Pemburu sholat kilat khusus. Silat khusus itu kilat, bacanya cepat, bacanya khusus. Kalau imamnya baca sedikit aja yang agak Yasin, kacau ini Imam. Bakal panjang. Dulu saya suka dikerjain waktu di pesantren. Yasin, kacau ini Imam. Allahu Akbar, alhamdulillah. Begitu rukunya lama, ini imam pingsan apa kenapa? Jadi sepanjang sholat itu perasaan imam. Begitu panjang imam yang baca sedikit saja, baca sedikit, apa buka nggak aci sholat di sini, kenapa? Payah imamnya, kenapa? Lama begitu.
Nah kalau sebuah baru top markotop tuh kilat khusus ya. Bapak Ibu kenapa nggak dihayati? Coba Bapak yang pernah ke Mekah, Madinah mah, sholatnya itu panjang, gak ada pendek, tapi nikmat aja. Kenapa Pak? Karena dihayati. Kita jauh dari dunia, nikmat gitu ya. Bangun jam 2 itu biasa Pak, nggak ngantuk nggak apa tuh. Karena semangat. Kita begitu bangun jam 1:30 ya baru 2:30. Padahal kita udah nyetel jam beker tuh, bunyinya kenceng. Bangun ngapain? Kamar mandi, matiin tuh, tidur lagi ya kesiangan. Udah begitu ya. Kenapa? Nggak dihayati. Nah kenapa? Ini mah salah di dalam berparadigma dalam ibadah. Salahnya di mana? Seringkali orang itu Pak, kalau namanya ibadah itu kebutuhan Allah, bukan. Makanya di Al-Quran itu bukan sembahyang, tapi apa Pak perintahnya? Sholat, akimi sholat. Kalau sembahyang itu artinya apa? Nyembahyang. Nyembahyang itu nyembah dewa. Makanya dulu saya di kampung itu suka memperhatikan ada namanya ngelarung. Bapak tahu ngelarung? Ngelarung itu adalah memberi makan Tuhan. Jadi Tuhannya lagi lapar tuh dewanya. Makanya kalau ada air laut tumpah ke darat itu berarti Tuhannya lagi marah. Maka perlu dikasih makan. Artinya apa? Ketika ada seorang hamba yang beribadah berarti sedang memberikan makan kepada Tuhan. Padahal dalam Islam itu apa? Kebutuhan siapa Pak? Kita. Walaupun Bapak Ibu maaf gak mengabdi kepada Allah, gak menyembah Allah, itu tidak akan pernah menurunkan kemahamuliaan Allah. Seandainya ada orang semuanya di muka bumi ini yang 6 miliar lebih itu menyembah kepada Allah semua, gak ada orang kafir, juga tidak akan meningkatkan kemahamuliaan Allah. Bagi Allah gak ada masalah. Yang masalah justru diri kita. Jadi kalau begitu Pak, kita ngaji, apalagi sholat, beribadah, bahkan infak, itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan yang lain. Sebab kalau paradigma kita masih kebutuhan yang lain, yang begitu, nah ngaji. Ya. Kalau diajak ngaji, ayo mas ngaji udah katam, itu udah katam, selalu dibilangnya ya. Hari itu. Yang berikutnya, kalau ibadah itu terus menerus Bu, istimrar. Ada orang Bu yang beribadah itu temporer. Kalau suaminya lagi bengong itu doanya sampai nangis tuh. Kalau nggak pulang-pulang, doanya rajin, nangis. Sholat tahajudnya rajin. Kalau lagi ada masalah luar biasa, itu temporer. Tapi begitu masalahnya selesai, sholat malamnya selesai. Padahal Pak, yang namanya ibadah itu lagi susah, lagi senang, lagi kaya, lagi miskin, sama harus beribadah. Bukan temporer. Rajin berdoa karena apa? Bukan. Berdoa itu bukan saja sekedar meminta sesuatu. Jadi ketika Allah sudah memberi, apakah kita berhenti berdoa? Bukan. Jangan. Kenapa? Agar mengekalkan apa yang Allah berikan. Jadi berdoa itu kan intinya dua ya Pak. Pertama menolak mudorot, mendatangkan manfaat. Yang ketiga, ibadah itu tauhidullah, mengesahkan Allah, bukan banyak Tuhan. Maka Pak, maaf, kalau kita sholat pernah korupsi gak Pak? Gak ada, walaupun sholat sendiri mau. Sholat zuhur jadi 2 rakaat aja ah, gak ada yang lihat, ada gak? Gak ada, kenapa? Yakin sedang dilihat oleh Allah, tahu itu loh. Tapi kalau sudah mulai keluar, sudah Tuhannya banyak tuh. Kalau sudah Tuhannya banyak, repot. Makanya ibadah kita harus tahu itu loh. Makanya sekali lagi Bapak dan Ibu, mari dalam kesempatan yang singkat ini, ibadah merupakan hal yang sangat penting. Selama 24 jam ibadah itu bagian dari kehidupan kita. Dan ingat, ketika ibadah kita baik, Allah juga akan memberikan kebaikan, bahkan baik lahir maupun batin. Ketenangan hidup itu bukan karena banyaknya materi. Ketentraman hidup bukan karena kekayaan. Ya, kehebatan hidup itu bukan karena kedudukannya, tapi ketenangan hidup karena apa? Dekat dengan Allah. Kita sering berkomunikasi dengan Allah. Kehebatan manusia karena apa? Kekuatan manusia karena apa? Karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mulia dan bahagia. Karena apa? Karena ibadah kita baik dan benar, yang pada akhirnya kita akan menjadi orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin ditanya? Cukup? Baik, mudah-mudahan ini menjadikan renungan kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.